Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi saya. Hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang menjadi nadi di dunia modern, yaitu listrik. Kita akan membahas bagaimana listrik dibuat. Kita akan bedah rahasia di balik generator sinkron dan mesin penggerak utamanya. Pada video kali ini, materi yang saya akan sampaikan berjudul Basic Principle and Technology of Power Generation, Understanding Energy Conversion from Mechanical to Electrical. Oke, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Gilang Indra Perdana, mahasiswa Teknik Industri di Universitas Bina Nusantara online. Oh iya, di slide ini ada kutipan favorit saya, yang artinya menjembatani teori fisika dengan aplikasi industri. Kenapa penting? Karena seringkali apa yang kita pelajari di buku terasa jauh berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya sendiri sudah 10 tahun bekerja di sektor migas, merasakan langsung dinginnya shift malam demi menjaga agar listrik tetap bisa menyala. Jadi apa yang saya bagikan hari ini adalah campuran antara teori dengan di kampus dengan pengalaman nyata yang ada di lapangan. Kemudian agar bahasan kita tidak ngalor ngidul, ada 4 target yang akan kita capai atau learning outcome-nya ya. Yang pertama, kita akan paham cara mengubah tenaga gerak menjadi listrik lewat generator. Kemudian yang kedua, kita akan berkenalan dengan komponen-komponen penting generator, yaitu rotor, stator, serta turbin. Kemudian yang ketiga, kita akan membedakan pembangkit yang menggunakan panas atau thermal dengan pembangkit yang menggunakan air sebagai penggeraknya, yaitu hidro ya. Yang keempat atau terakhir, kita akan dapat menganalisa apakah sebuah pembangkit itu efisien atau malah boros lewat heat rate-nya dan capacity faktornya. Kemudian mari kita mulai. Nah, sudah bisa teman-teman lihat semuanya. Sini adalah gambar kabel ya, yang sudah dikupas, dan yang berwarna orange ini adalah tembaganya. Nah, mari kita mulai dari level mikroskopis. Bisa kita bayangkan di dalam tembaga ini ada banyak elektron yang bergerak tidak beraturan. Nah, jika gerakannya ini acak, yang seperti ada tersedia di alam ya, naturalnya dia bergerak acak, tidak akan ada yang terjadi. Nah, tugas kita adalah membuat mereka menjadi berbaris dan bergerak searah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan induksi magnetik. Itu ada medan magnet yang lewat, elektron-elektron ini akan terdorong dan lalu mengalir. Nah, aliran inilah yang kemudian akan kita sebut sebagai arus listrik atau electric current. Tapi ada masalah yang timbul akibat gerakan atau skema dari induksi magnetik ini. Kalau kita cuma gerakan magnetnya maju mundur atau linear, aliran listriknya akan putus nyambung setiap kali magnetnya berhenti untuk balik arah. Nah, pada pengaplikasiannya, jika ini dilakukan, lampu di rumah akan kedap-kedip dan tidak mungkin diaplikasikan untuk pengaplikasian yang lebih besar, misalnya di rumah sakit atau di pabrik. Karena misalnya di rumah sakit ada pasien-pasien yang butuh kontinuitas disuplai dari peralatan medis, sehingga
Jika terjadi kedap-kedip di listrik peralatan medis, otomatis akan membahayakan pasien. Begitu juga di pabrik ya. Apabila listrik peralatan untuk peralatan-peralatan di pabrik, apabila listriknya kedap-kedip, itu bisa menghambat produksi. Nah, kemudian bisa kita lihat ini adalah bagian-bagian generator ya. Yang pertama ini adalah rotornya, bagian yang berputar di tengah. Kemudian ini adalah stator, magnet diam yang mengelilingi rotor. Nah, dari masalah tadi yang sudah kita bahas sebelumnya, solusinya adalah gerak rotasi. Jadi dengan berputar 360 derajat tanpa henti, continue, jadi tidak ada lagi momen berhenti atau dead spot yang kita temui jika gerakannya linear tadi, berhenti untuk balik arah set gitu ya. Nah, secara matematis kekuatan listrik yang dihasilkan itu simpel ya. Kalau kita mau listriknya semakin besar, pilihannya ada dua. Yang pertama, turbinnya diputar lebih cepat atau menggunakan magnet yang lebih kuat. Di Indonesia kita sudah sepakat frekuensinya harus stabil di 50 Hz atau putarannya ya, frekuensi putarannya. Nah, kalau hanya untuk menyalakan lampu sepeda dengan menggunakan tenaga kaki kita saja sudah cukup kan? Nah, tapi bagaimana jika kita ingin menyinari satu kota? Itu dengan tenaga tangan atau kaki kita saja tidak akan cukup. Nah, oleh karena itu kita butuh yang namanya prime mover atau penggerak mula yang berskala raksasa. Pada umumnya ada tiga yang sering digunakan. Yang pertama bisa kita lihat di sini ada PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap, di mana pada prosesnya air dimasukkan ke dalam boiler, yang kemudian di dalam boiler ini terjadi proses perubahan fasa dari air menjadi uap bertekanan tinggi. Uap bertekanan tinggi ini yang kemudian disebut steam, kemudian dimasukkan ke turbin untuk menggerakkan sudu-sudu turbin. Nah, kemudian turbin yang bergerak ini disambungkan ke generator, dan akhirnya generator bisa bergerak rotasi dan akhirnya menghasilkan listrik. Nah, steam yang tadi digunakan di sini di turbin akan menghasilkan penurunan tekanan karena sudah sebelumnya menabrak-nabrak sudu-sudu turbinnya. Nah, sini hasil buangannya berupa kondensat, kemudian dimasukkan ke dalam kondensor. Di kondensor akan ada perubahan atau didinginkan ya kondensat tadi, sehingga menghasilkan air yang kemudian airnya bisa dimanfaatkan kembali, dimasukkan kembali ke dalam boiler. Jadi begitu terus ya, recycle terus, muter-muter terus. Nah, kemudian yang kedua adalah PLTG atau pembangkit listrik tenaga gas. Pembangkit listrik ini responnya cepat tapi agak boros panas. Makanya biasanya dikombinasikan dengan merecycle uapnya ditambahkan dengan turbin tambahan, sehingga panas yang terbuang tadi bisa dimanfaatkan kembali untuk memanaskan atau menggerakkan turbin tambahan. Jadi hasilnya kita bisa menghemat bahan bakar yang sebelumnya mungkin panasnya sia-sia karena langsung dibuang. Kemudian skema yang ketiga adalah pembangkit listrik tenaga air. Air ini murni memanfaatkan gravitasi. Jadi air dijatuhkan dari ketinggian lewat pipa besar atau
disebut penstop untuk memutar turbin. Nah, kemudian turbinnya ini memutar generator sehingga menghasilkan listrik. Nah, jenis turbinnya pun bermacam-macam yang berbeda-beda tergantung kondisi alamnya. Ada Pelton, ada Francis, ada Kaplan. Nah, kemudian apakah tugas orang lapangan selesai sampai di sini, sampai generator menyala? Tentu tidak. Tapi tugas operator juga untuk menjaga agar listriknya tetap stabil. Untuk menjaga listriknya tetap stabil, ada dua faktor yang harus dijaga. Yang pertama adalah tegangan, yang kedua adalah frekuensi. Bagaimana kita bisa menjaga tegangan? Biasanya di lapangan itu kita menggunakan sebuah alat yang dinamakan AVR atau Automatic Voltage Regulator. Jadi tegangannya itu kita tidak perlu lagi mengaturnya secara manual jika sudah sinkron ke jaringan. Jadi tegangannya akan diatur melalui sebuah alat yang namanya AVR tadi. Sedangkan untuk frekuensi kita bisa mengaturnya manual untuk menaikkan atau menurunkan tegangan, menurunkan frekuensi maksud saya. Jadi untuk naik atau turunkan frekuensi ada sebuah alat yang namanya governor. Kemudian bagaimana kita tahu pembangkit kita itu bagus? Kita bisa mengecek dua matriks atau dua patokan ya. Yang pertama kita bisa melihat dari heat rate-nya. Apa itu heat rate? Jadi heat rate itu adalah seberapa banyak bahan bakar yang dikonsumsi untuk menghasilkan 1 unit listrik. Jadi semakin sedikit atau semakin kecil angkanya, maka semakin irit. Nah, yang kedua adalah capacity factor. Apa itu capacity factor? Capacity factor adalah seberapa handal mesin kita bekerja dibanding kapasitas maksimalnya. Jadi kalau sering rusak, maka angka ini akan jelek atau rendah. Nah, kita sampai ke rangkumannya ya. Mungkin akan saya tutup juga di sini. Jadi intinya begini, listrik itu adalah sebuah hasil perkawinan antara gerak dan magnet. Pilihan teknologinya tergantung sumber alam yang ada. Tapi tujuannya itu ya satu, yaitu menghasilkan kualitas listrik yang stabil. Oke, kita sampai pada kesimpulan. Jadi, teknologi pembangkit ini adalah tulang punggung untuk peradaban kita. Tanpanya dunia akan gelap gulita. Semoga penjelasan singkat ini bisa menjembatani teori yang kita pelajari di kelas atau di kampus dengan apa yang terjadi di unit-unit pembangkit raksasa di luar sana. Terima kasih sudah menyimak. Kalau ada yang mau didiskusikan bisa langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan sampai jumpa di bahasan teknik berikutnya. Terima kasih.